Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi anak sekalian. Semoga kita semuanya tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan niat dari rumah kalian adalah untuk menuntut ilmu. Baik anak sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi perawatan jenazah. Ya, bisa dilihat di layar. Ya, pengurusan jenazah dalam Islam. Di sini yang mengampu Bapak sendiri. Kemudian anak-anak sekalian, dalam tayangan video tersebut ini ada beberapa kegiatan, ya. Apakah kalian pernah menyaksikan atau pernah merawat jenazah? Tentunya untuk anak seusia kalian, yaitu kelas 2, tentunya kita sudah sering kali untuk melihat perawatan jenazah yang pernah kita lihat pada masyarakat. Ini adalah rangkaiannya, urutannya. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, di sini kita tinggal menunggu kapan giliran kita untuk menuju proses kematian tersebut, sehingga kita nanti untuk mempersiapkannya, ya. Jadi untuk mempersiapkannya dari sekarang, jangan menunggu nanti. Makanya anak sekalian, selalulah bertakwa kepada Allah, mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Jadi Islam di sini ini ada beberapa kewajiban bagi umat muslim tatkala ada seorang yang sedang meninggal dunia. Kemudian yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia ataupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri, ya, menuju liang kuburnya sendiri. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazah. Ya, andai kata ada dari di antara kita ini orang yang meninggal dunia kemudian bisa menggali lubang sendiri, bisa mandi sendiri, ini belum dikatakan seperti itu. Ya, kita langsung ke materi saja, anak sekalian. Di sini materi kita ada datangnya kematian, kemudian hukum mengurus jenazah, dan tata cara pengurus jenazah serta hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Yang pertama adalah datangnya kematian. Sudah Bapak itu mati itu adalah tinggal menunggu kapan saja kita meninggal. Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami sebuah kematian. Sesuatu yang pasti dan tidak harus bersedia menghadapinya karena ia merupakan titik permulaan kepada kehidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih memperoleh kejayaan. Setiap orang tak ada yang mengetahui kapan ajalnya tiba dan tak ada seorang pun yang dapat menghindar dari kematian tersebut. Ini lihat Quran Surah Al-Imran ayat 185. Kemudian hukum mengurus jenazah. Nah, ini hukum mengurus jenazah yaitu fardhu kifayah, yang mana apabila ada salah satu dari kalian mengurus jenazah, maka gugur kewajiban dari umat muslim lainnya. Ini jadi ya
sebagai penghormatan yang terakhir, tentunya Bapak menginginkan kalian semuanya ini bisa untuk melaksanakan atau merawat jenazah sebagai bentuk penghormatan, terlebih-lebih keluarga, saudara atau teman kita semuanya, karena di situ sebagai bentuk penghormatan kita untuk mengurus jenazah tersebut. Selain mendoakan. Ya, ini pengurusan jenazah anak sekalian, ini ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah memandikan jenazah, ini proses awal. Yang kedua adalah setelah dimandikan baru kita mengkafani jenazah. Kemudian menyolati dan menguburkan atau memakamkan jenazah. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang 2 dulu, yaitu memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Nah, ini syarat jenazah dimandikan. Yang pertama, didapat tubuhnya walaupun hanya sebagian. Jadi anak-anak sekalian, apabila ada seorang yang meninggal dunia, walaupun itu ditemukan cuman tangannya saja, atau cuman kakinya saja, atau cuman kepalanya saja. Ini contohnya adalah orang yang mungkin kecelakaan ya, tertabrak rel kereta api, mungkin bagian tubuhnya hilang kemana, atau orang yang kemudian meninggal tenggelam, kemudian dimakan oleh ikan dan didapati cuma sebagian saja, ini jenazah tersebut wajib untuk kita mandikan. Tapi andai kata dimandikan ini memungkinkan jenazah tersebut bagian tubuhnya akan hilang atau seperti apa, cukup nanti akan kita bungkus. Ini salah satu contoh adalah apabila ada orang yang meninggal karena kebakar atau terbakar, ini tidak diwajibkan untuk dimandikan karena takutnya bagian tubuhnya pun akan mengelupas. Sama seperti tadi, apabila kemudian tubuhnya hancur, ya hancur, ini kita kumpulkan, kemudian kita satukan atau kita masukkan ke dalam plastik jenazah itu. Nah, kemudian kita rawat, andai kata mungkin untuk bisa untuk dimandikan ya kita mandikan. Kemudian bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan atau membela agama. Nah, di sini kalau orang mati syahid ini dia boleh tidak dimandikan karena nanti darah ini sebagai pemberat waktu nanti dalam timbangan. Kemudian beragama Islam. Beragama Islam di sini wajib. Kalau orang non Muslim ya tidak diwajibkan untuk kita. Kemudian syaratnya orang yang memandikan di sini adalah Muslim berakal dan balik. Ya, Muslim berakal dan balik. Nah, di sini tentunya Bapak mengharapkan kita semuanya setelah mempelajari, kita mengetahui, dan ini menjadi sebuah kewajiban kita untuk mengurus jenazah, terutama khusus untuk kerabat-kerabat. Yang kedua adalah berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya, aman, dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Nah, di sini maksudnya adalah orang tersebut bisa menjaga kepercayaan. Apabila di sini jenazah tersebut ada aib, contoh mungkin, oh itu orang tersebut kerudungan terus, kenapa? Ternyata dia tidak tahu nih telinganya hilang, kan? Atau mungkin kepalanya botak atau seperti apa? Ini kan aib. Nah, kalau bisa di sini jenazah tersebut waktu memandikannya di ruangan tertutup, hanya keluarga saja yang diperbolehkan masuk. Ini untuk menjaga aib jenazah, ya. Jadi lebih baiknya seperti itu, di tempat tertutup, kemudian kalau bisa keluarganya. Nah, di sini kan keluarganya yang lebih tahu. Makanya Pak mengajukan setelah kita mempelajari ini, kalian sebagai keluarga, sebagai penghormatan terakhir, wajib untuk mengurus jenazah. Kemudian jenis kelaminnya sama, jadi jenazah laki-laki ya yang memandikan laki-laki, kemudian jenazah perempuan yang memandikan perempuan. Terkecuali di sini istri atau mahramnya ini boleh untuk memandikan jenazah. Nah, cara memandikan jenazah yang pertama adalah siapkan alat-alatnya yang diperlukan saat memandikan jenazah, seperti tempat mandi, sabun mandi, air, daun bidara, air bersih, kemudian sarung tangan, kapas air, kapur barus, dan gayung. Ini yang perlu pertama kali kita siapkan. Kemudian letakkan jenazah di tempat mandi yang disediakan. Tempat mandi hendaknya tinggi seperti dipan, balai, dan terlindung dari panas, matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Ini maksudnya di tempat yang tinggi ini, apabila nanti jenazah itu kita mandikan,
kotoran atau najis yang keluar ini bisa langsung mengalir. Jadi seperti itu. Kemudian kita harus menyiapkan airnya. Di sini ada 3 air ya, air bersih, kemudian air sabun, dan air daun bidara. Andai kata ada bunga dikasih pewangian. Kemudian tutup seluruh anggota badan jenazah kecuali muka dengan pakaian basahan, misalnya sarung atau auratnya tertutup. Ini jadi nggak telanjang bulat, jadi ya ditutupin bagian auratnya. Kemudian orang-orang yang turut serta mandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan, ya. Dan Bapak mengingatkan kepada anak-anak sekalian dalam memandikan jenazah ini harus hati-hati karena proses orang meninggal dunia ini yang paling ditakutkan adalah waktu memandikan jenazah. Ini kalau kita tahu ini luar biasa. Kemudian air untuk memandikan jenazah disunahkan diberi daun bidara atau sesuatu yang dapat menghilangkan daging seperti sabun atau yang lainnya. Ini dikasih sabun biar bersih. Kemudian berniat memandikan jenazah. Jenazah yang akan dimandikan dibersihkan terlebih dahulu dari najisnya yang melekat pada anggota tubuhnya. Maaf nih, kadang-kadang ada jenazah yang waktu dimandikan atau meninggal ini keluar kotorannya karena saking luar biasa sakaratul maut. Jadi hal yang pertama kali sebelum memandikan jenazah nanti ya kita angkat kepalanya, kemudian kita tekan-tekan perutnya. Apabila di dalam perutnya ini masih ada kotoran, ini akan hilang. Nah, kemudian kotoran yang mungkin ada di dalam perut jenazah dikeluarkan dengan cara menekan perutnya ya, tadi sudah Bapak bilang ya. Kemudian berhati-hati, disucikan terlebih dahulu, dibersihkan ya kotorannya, baru kemudian kita mandikan. Kemudian kotoran yang ada pada kuku, jari-jari tangan dan kaki, termasuk kotoran yang ada di dalam mulut atau gigi, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah proses memandikan jenazah. Kita tekan-tekan perutnya, setelah itu kita bersihkan, kemudian kita mandikan. Menyiram air ke seluruh tubuh jenazah sampai merata dari kepala hingga ke ujung kaki dengan cara membaringkan jenazah ke kiri ketika masuk anggota kanan dan membaringkan badannya ke kanan. Andai kata kita masuk bagian badan yang sebelah kiri. Gunakanlah air yang dicampur kapur baru sebagai siraman terakhir. Jadi setelah selesai dimandikan, ya kemudian kita gunakan air yang dicampur dengan air kapur baru. Yang mana namanya mayit, namanya bangkai, ini pasti hewan atau yang termit itu pasti akan suka dengan bangkai seperti itu. Jadi untuk biar lebih awet dan biar lebih terhindar dari binatang-binatang. Kemudian dalam dimandikan jenazah gunakan mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan. Ini kalau sudah selesai kita wudhukan, nah, setelah selesai baru diwudhukan. Nah, ini cara mengkafani jenazah. Hendaknya disediakan 3 lembar kain kafan dibentangkan dengan disusun kain yang paling lebar diletakkan di bawah atau dengan cara kain 3 lembar dibentangkan dan letaknya agar agak serong, yang atas melebar dan yang bawah mengecil. Setiap lembar disapu dengan wangi-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Ya, nanti akan ada jenazah laki-laki itu adalah 3 lapis dan jenazah untuk perempuan adalah 5 lapis termasuk kain basahan dan kerudung. Jadi teman sekalian dikasih juga kapur baru atau wangian biar andai kata ada semut atau binatang yang ini tidak cepat naik ke atas. Kemudian disediakan tali pengikat. Nah, setelah jenazah dimandikan ini ada sebagian lagi anggotanya yang di dalam, jadi mempersiapkan untuk mengkafani jenazah. Pertama kita letakkan dulu talinya, setelah itu kita bentangkan kainnya. Ya, jangan kain dulu kemudian tali dulu baru kain. Hendaknya disediakan kapas yang disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana yang digunakan untuk menutup antara lain kemaluan, wajah, muka, kedua buah dada, kedua telinga, kedua siku tangannya dan kedua tumitnya. Ini untuk dikasih wangian. Kemudian angkatlah jenazah tersebut dengan hati-hati, kemudian dibaringkan di atas kain kafan. Nah, tadi sudah selesai dimandikan, barusan kita letakkan jenazah di tempat yang sudah proses pengkafanan. Tutuplah jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bagian telah disebutkan di atas tadi ya, seperti mata, mulut, kemudian siku, tumit. Nah, itu yang kita kasih wangian. Hendaknya kain kafan tersebut diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah. Nah, mungkin
Nanti setelah ini kita akan melaksanakan praktek jenazah. Kemudian semua tali pengikat sama bendanya disimpulkan hidup di sebelah kiri, pakai simpul hidup di sebelah kiri, karena nantinya jenazah tersebut kalau sudah kita kuburkan akan kita hadapkan ke sebelah kanan. Jadinya kita ngikatnya yang di sebelah kiri. Ingat simpulnya simpul hidup, jangan simpul mati, nanti susah kita untuk melepaskannya. Nah ini caranya nih, dibentangkan ininya. Nah, setelah selesai, dari sini kan ada sisanya nih, kita bentangkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, ini kita kaitkan ke yang sebelah kiri. Ini adalah tata cara pengurusan jenazah dari memandikan dan mengkafani. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Anak sekalian, mari kita tutup perjumpaan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semuanya tetap sehat, anak sekalian, dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak menekankan lagi sebagai penghormatan yang terakhir, seyogyanya kita semuanya sebagai umat muslim mempelajari tentang perawatan jenazah agar nantinya kita bisa mengurus jenazah keluarga kita atau teman-teman kita semuanya. Itu saja, terima kasih Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.